Oke guys, balik lagi ya. Sebagai bonusnya di video ini saya akan menjawab mengenai pertanyaan yang ini. Oke, mengenai rem. Oke. Masing-masing rem itu punya karakter masing-masing. Oke, kita bahas nanti. Ya. Oke guys, balik lagi ya. Sebagai bonusnya di video ini saya akan menjawab mengenai pertanyaan yang ini. Oke, mengenai rem. Oke. Masing-masing rem itu punya karakter masing-masing. Oke, kita bahas nanti. Ya. Sekarang saya mau bahas pertanyaan dari Mas Surya Dharma Subandri. Oke, Mas Surya, terima kasih pertanyaannya bagus. Oke, apa pertanyaannya? Ini pertanyaannya. Oke, sebagai bentuk apresiasinya, Mas Surya Dharma, kita kasih ini ya buat giveaway-nya. Oke, kita jawab ya. Penting nggak penting itu sebetulnya tergantung kondisi track. Oke, banyak masuk pertanyaan ke saya mengenai 5 jalur, perbedaan mobil 5 jalur, 3 jalur, mungkin nggak mobil 3 jalur jalan di 5 jalur, begitu juga sebaliknya. Mungkin aja mobil rigid style, mungkin aja. Ini mungkin nggak rigid style menang lawan yang menang lawan yang pivot anchor segala macam. Kalau kondisi tracknya cocok bisa menang. Udah terbukti kok. Malaysia Cup 2019 saya pakai rigid style. Ini mobilnya. Saya pakai itu. Menang, juara 1, juara 2 lagi. Borong. Total hampir 30 juta kita bawa pulang. Karena kenapa? Kondisi tracknya memungkinkan. Kondisi tracknya itu makanan sehari-hari racernya Indonesia. Karakter mainnya tracknya track loss. Ya sudah, gas, apalagi. Nggak ada masalah. Jadi semua tergantung kondisi tracknya. Semua itu tergantung obstacle-nya. Kenapa pertama kali pivot apa segala macam itu? Karena di 5 jalur biasanya itu ada yang namanya digital turn, belokan yang sifatnya patah-patah dia, enggak mulus begini, tapi dia patah-patah gitu. Jadi mobil kalau masuk tuh wah hancur gitu. Kalau mobil rigid ya, wah apalagi dalam kondisi kencang dikasih itu hanya 2 pilihannya, ngerem di situ atau terbang mobilnya, ngangkat dia, naik, gitu. Jadi ya sebetulnya sama aja. Bisa nggak rigid ngelawan 5 jalur mobil? Kalau saya bilang sih mobil ribet ya. Kalau saya bilangnya bukan mobil 5 jalur, tapi mobil ribet. Bisa nggak? Bisa. Kayak saya bilang tadi, lu terbukti kok. Gitu. Nah, kalau Mas Surya bilang ada yang dari channel-channel lain, wah jelasin pakai ini, pakai itu, bikin anchor. Mungkin mereka belum pernah ngerasain main ke Jurnas 3 hari, satu mobil itu digas
sampai 100, 200, sampai 300 kupon bahkan. Ngelawan bisa nggak? Ya bisa aja sih ngelawan. Cuman saya ragu. Karena kenapa? Terlalu banyak moving partnya. Yang rigid begini aja, ya, yang dilem, dicorin di depannya, ini bisa patah loh. Apalagi yang moving partnya segala macam, cuma pakai karet apa segala macam. Ya nggak tahu ya. Kalau feeling saya sih, pendapat saya nggak akan bertahan. Jadi hemat saya adalah bikin setup sesuai dengan kebutuhan track, bukan kebutuhan gaya, ya, bukan kebutuhan gaya. Oke, biar dibilang mobilnya keren. Keren-keren kalau nggak bisa tiga lap, nggak bisa finish buat apa? Hah? Buat apa? Eman-eman duitnya buat bayar kupon, dengan pulang tidur duitnya. Beli rokok. Selesai. Gitu. Jadi, sesuaikan dengan kebutuhan kondisi track saat itu. Gitu. Jadi, apa ya? Nggak ini juga sih. Kenapa? Jangan jadi korban orang Jepang lah gitu. Jangan jadi korban orang Jepang lah. Orang Jepang bikin ini, kita ngikut bikin ini. Orang Jepang bikin ini, kita ngikut bikin ini. Kebutuhan kita tuh tidak seperti itu. Mereka bikin itu karena kebutuhannya mereka seperti itu. Apalagi udah lihat layout Japan Cup 2020. Interchange-nya loncat. Pindah jalur itu putus, loncat. Mau nangis nggak lo? 5 jalur interchange-nya loncat, tengahnya putus, mampus, nangis. Nah, mereka akan ciptakan, bikin setup untuk kebutuhan mereka itu. Terus lo mau ikutin juga, udah gila lo. Pakai setup sesuai dengan kebutuhannya. Ya kalau orang lain bikin ya terserah, biarin aja. Kalau lo rasa butuh, teman-teman semua rasa butuh, pakai. Kalau nggak perlu, nggak usah, ngapain? Hemat biaya. STO itu tidak semahal yang kita pikirkan. Yang bikin mahal itu adalah gaya, gengsi. Itu mahal, itu yang bikin mahal. Wah, ente harus karbon. Ya memang awet, betul awet. Tapi kalau kita nggak pakai karbon terus nggak bisa balapan. Saya baru tahun ini pakai karbon. Saya nggak bisa setup mobil kalau entenya pakai karbon. Tuh. Gayanya doang yang bikin mahal. Pakailah sesuatu, belilah sesuatu sesuai dengan kebutuhannya, bukan sesuai dengan keinginannya. Oke, jadi Mas Surya Dharma sudah terjawab ya. Nggak keren-keren amat sih kalau buat saya mah, biasa aja. Dan buat teman-teman yang nanya masalah perbedaan mobil 3 jalur dengan 5 jalur, nggak ada bedanya, sama. Yang ngebedain itu hanyalah obstacle-nya, rintangannya yang ada di masing-masing track. Udah itu. Jadi disesuaikan kebutuhan mobilnya seperti apa. Kalau 5 jalur tidak ada, paling sederhana digital turn deh. Karena itu yang paling ini. Mau kejar-kejaran sama rigid, ya ayo, siapa takut. Gitu. Sampai ada yang hangingnya, begitu hangingnya kebuka, derajatnya nambah apa segala macam. Itu main di 3 jalur, apalagi kita kondisi main ke Jurnas.
wassalam itu. Ya mungkin yang Mas Surya Dharma tanyakan mungkin mereka belum pernah merasakan seperti itu. Main pakai mobil full, apa itu, mobil ribet lah istilah saya, main di Kejurnas. Yuk kita lihat. Kalau dulu kejadiannya di Bandung, ada tim dari Malaysia datang, main pakai kayak begitu. Hari pertama, hari kedua ganti. Langsung bikin di tempat, ganti setup. Karena kenapa? Mereka tahu dengan karakter mainnya kita itu tidak sangat memungkinkan. Gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan pertanyaannya terjawab. Oke. Nah, sekarang sebagai bonusnya saya bilang awal tadi adalah mengenai rem. Oke, pertanyaan ini. Oke. Rem itu yang kita pakai untuk rem yang bukan original itu hanya rem hitam, remnya 3M. Oke, dan itu pun nggak rem-rem amat sih. Cuman rem itu yang harus teman-teman perhatikan adalah bagaimana kita men-treat si rem itu. Contoh, rem pink sama rem abu-abu. Oke, abu-abu dibuka pori-porinya, kita amplas kasar sampai dia megar, hancur. Dia nggak akan terlalu ngerem. Abu-abu itu harus pakai amplas, ditutup pori-porinya. Amplas deko itu, nah itu ditutup pori-porinya, baru dia sangat ngerem. Di mana pakai rem abu-abu? Pada saat trek becek kasih rem abu-abu, ditutup pori-porinya, dijamin enak. Asal beceknya dalam kondisi becek normal ya. Jangan udah ada silikon di situ, udah ada oli di situ, terus digituin, wah kata om pasti, ya menangis lah mobil juga. Siapa lu melawan silikon? Kalau lu cuma kasih minyak singer sih masih bisa. Kalau udah ada silikon kan kadang-kadang nih kita buka-bukan aja ya. Kadang-kadang kan ada pemain yang saking pengennya banget menang tuh kayak gitu. Oke, pertama, rem abu-abu itu karakternya harus ditutup pori-porinya. Oke, rem pink itu karakternya untuk pink 2 dan 3 mili ya. Untuk pink 2 dan 3 mili. Untuk pink 1 mili treatmentnya sama seperti pink sama seperti rem abu-abu. Oke. Rem hitam gimana? Rem hitam sama. Dia harus ditutup pori-porinya. Oke. Yang dibuka pori-porinya itu adalah rem biru, rem hijau, dan rem pink. Pink itu dibuka pori-porinya, kita amplas kasar dia sampai sampai gerindil-gerindil gitu lah, sampai serat-seratnya tuh kelihatan. Itu baru gigit. Dan saya pribadi kalau nyuci rem, apalagi rem pink, itu tidak pernah pakai, bukan nggak pernah sih, pernah, cuman jarang banget pakai yang namanya wash bensin. Saya pasti pakai standar, semprot, oke, atau enggak kalau dulu ada mereknya Das, semprot, ditekan tuh, pakai kuku ditekan, wah itu hitamnya keluar, udah, baru dilap bersih, biarin dia kering. Begitu kering, itu gigit banget remnya. Itu, oke. Mudah-mudahan untuk rem udah terjawab ya. Bagaimana pengaplikasiannya? Treatmentnya seperti apa? Ya.
Ya teman-teman semuanya, buat Surya Dharma Subadri, terima kasih pertanyaannya. Jadi 3 jalur, 5 jalur itu nggak ada bedanya, sama aja. Yang ngebedain, kita bicara mobilnya ya, yang ngebedain hanya adalah obstacle yang ada di track. Dan tolong teman-teman, kita balapan di Indonesia, nggak usah ke Jepang-Jepangan. Ya, orang Jepang bikin setting seperti itu karena kebutuhannya mereka di sana seperti itu. Oke, semoga teman-teman paham semuanya. Oke, salam gaspol. Kelantang itu hanya mitos. Bye.